Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Dimas Hikiana Khauri Akelasya dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 22051214048. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi, yakni menjelaskan tentang penjadwalan proses. Pengertian dari penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Tugas penjadwalan antara lain memutuskan proses yang harus berjalan, lalu memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria pengukuran. Kriteria pengukuran yang pertama adalah adil atau fairness. Adil adalah proses yang diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. 2. Efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. 3. Waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap dibedakan menjadi dua, yakni pertama dengan sistem interaktif. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal, dan waktu tanggap ini disebut dengan terminal response time. Yang kedua, sistem real time. Pada sistem waktu nyata atau real time, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud atau dieksekusi, disebut dengan event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Lalu yang keempat, turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Dan yang terakhir atau kelima adalah throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Adalah penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja secara antrian batch atau proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Strategi penjadwalan. Macam-macam strategi penjadwalan, yakni penjadwalan non-preemptif adalah begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai.
Yang kedua, penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jadwal waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses tersebut. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Pengertian dan sasaran penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Macam-macam algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan terdiri dari beberapa jenis. Pertama, first come, first serve. First come first serve adalah metode yang diterapkan pada aplikasi pemesanan ini. Pada metode ini, antrian pesanan pertama yang akan dilayani dan disajikan pertama. Begitupun seterusnya. 2. Shortest job first. Shortest job first adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. 3. Highest ratio next. Highest ratio next adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. 4. Multiple feedback queue adalah penjadwalan ini untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang sangat lama dan diberi jatah waktu lebih banyak dalam satu waktu. 5. Round robin. Round robin merupakan penjadwalan yang paling tua, sederhana, dan adil, dan banyak digunakan algoritmanya dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan di-print oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya. 6. Short remaining first. Sebuah aturan penjadwalan yang memilih proses untuk dijalankan berdasarkan kedekatan proses dengan penyelesaian atau completion. 7. Priority scheduler. Priority scheduler merupakan metode penjadwalan yang mendahulukan task yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap task memiliki prioritasnya masing-masing. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan priority scheduler. Nah, priority scheduler merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas proses. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama adalah waktu, 2. Memori yang dibutuhkan, 3. Banyaknya file yang terbuka, 4. Perbandingan antara rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst. Setiap proses diberi skala prioritas. Proses yang mendapatkan prioritas tertinggi akan mendapat jatah waktu pemroses. Prioritas dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, prioritas statis atau prioritas yang tidak dapat dirubah. Yang kedua, prioritas dinamis atau prioritas yang dapat dirubah. Kelemahan dari priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue
secara bertahap. Keunggulan dari priority scheduling biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang diterapkan. Penjelasan lain dari algoritma prioritas. Setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi atau smallest integer to highest priority. Preemptive merupakan proses yang dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Non-preemptive merupakan proses dengan prioritas tinggi akan menggantikan pada saat pemakaian time slice habis. SGF adalah contoh priority scheduling di mana prioritas ditentukan oleh waktu pemakaian CPU berikutnya. Contoh perhitungan priority scheduling. Nah, di sini ada tabel proses burst time prioritas. Nah, P1 dengan burst time 10 memiliki prioritas 3. P2 burst time 1 memiliki prioritas 1. P3 dengan burst time 2 memiliki prioritas 4. P4 dengan burst time 1 memiliki prioritas 5. P5 dengan burst time 25 memiliki prioritas 2. Nah, di sini dalam priority scheduling, maka dengan prioritas 1 akan diurutkan sampai ke 5, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu yang pertama adalah P2, lalu yang kedua adalah P5, yang ketiga adalah P1, yang keempat adalah P3, dan yang kelima adalah P4 dengan contoh tabel berikut. Lalu proses P2 pengerjaan adalah 1 burst time 1. Nah, lalu ditambahkan dengan P5 yakni 25 menjadi 26. Lalu ditambahkan dengan burst time 10 P1 yakni 26 tambah 10 sama dengan 36. Dan ditambahkan P3 dengan burst time 2 yakni 36 ditambah 2 sama dengan 38. Lalu ditambahkan dengan burst time P4 yakni 1, berarti 38 ditambah 1 sama dengan 39. Nah, setelah itu dibuat tabel lagi. P1 waiting time-nya 26. Itu dilihat dari tabel yang ada di situ. P1 26. P2 kirinya 0. Nah, 0. P3 pada sebelumnya 36. P4 38. P5 1. Lalu rata-rata dari waiting time tersebut adalah 26 ditambah 0 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 1 dibagi jumlah proses yaitu 5 sama dengan 20,2. Seperti gambar tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.